Nah lihat, ini Ustaz Makassar yang beleng-beleng. Kalau di Makassar kok dilempar kok. Lu bilang Ustaz beleng-beleng. Jadi itu rupanya yang membuat orang kenal saya, orang-orang Chinese. Kalau di bandara nak kejar, yang Ustaz beleng-beleng nih. Kan? Sudah. Dan bilang, Ustaz, saya senang betul ceramah Ustaz. Bahkan Mahfud MD beberapa kali itu telepon saya malam-malam, dia bilang, saya senang ceramahmu. Istri saya sekarang tidak perlu saya nasihati. Dia buka YouTube, dia dengar ceramah nasihat. Alhamdulillah. Saya senang ceramahmu Ustaz. Saya mau belikan kau mobil. Bayangkan Pak. Saya bilang, Alhamdulillah, saya memang mau ganti mobil. Mobil apa kau mau? Saya Mercy. Saya mau Mercy, coba-coba Mercy. Dia teleponlah kawannya, ya, Haji Fahmi namanya. Ya, dealer terbesar mobil Mercy di Jakarta. Haji, ya, saya mau kasih hadiah itu Ustaz Dasat. Oh, kawan saya juga itu. Haji Fahmi itu kawan saya juga. Kawan saya. Kau kasihlah mobil Mercy sesuai apa maunya. Pulang aku bilang mana yang paling baik di sini. Karena bilang yang dia mau, dia tidak sebut toh. Dia bilang, Haji mana yang baik? Ini yang produksi baru ini Ustaz. Tidak ada duit Pak. Itulah yang disemudahkan. Allah mudahkan rezekinya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, melihat adik MC tadi, saya teringat masa kecil saya. Seperti inilah saya. Waktu SD, SMP, saya sudah berdiri di mimbar. Saya sudah mulai dipercaya untuk jadi MC. Hidup saya di kampung sangat susah. SMP saya pulang sekolah tidak pulang ke rumah. Saya lanjut ke PK Bata namanya. Jarak dari sekolah saya itu kurang lebih 11 km. Nunggu PT-PT. Ada PT-PT kita sampai, kemudian masuk ke Sulengka namanya, kampung itu. 5 km. Itu yang susah. Tidak ada PT-PT. Maka jalan kaki lah kita. Belum makan siang. Usia saya SMP. Jalan kaki menuju ke Sulengka untuk kerja sawah, bantu bapak saya yang menginap di sawah. Bikin rumah-rumah kecil, nginap di sawah. Yang saya ingat betul kalau saya sudah selesai salat maghrib, ibu saya itu menunggu saya. Karena ibu saya juga tinggal di sawah. Selesai salat maghrib pulang. Jalan kaki 5 kilo. Bukan jalan aspal, tapi jalan yang ada batu cadasnya. Karena takut sepatu rusak, maka saya gantung sepatuku di sini, saya ikat, saya gantung. Pakai sepatu kulit asli, kulit kaki. Jalan 5 kilo ke PK Bata, tunggu mobil untuk balik ke kampung saya Desa Bumi. Kadang-kala sampai di rumah jam 10. Tidak langsung tidur, masih belajar. Saya tidak pernah membayangkan hidup saya bisa seperti ini. Tapi Allah kasih hadiah. Sebab apa? Salat subuh di masjid. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu kalau kau rajin berjamaah. Tuhan apa yang kasih susah hidupnya hambanya, yang hamba tersebut selalu berjamaah di masjid. Tidak ganggu orang. Padahal Allah maha pengasih, Allah maha penyayang,
Allah Maha Pemberi. Tuhan apa yang kasih susah hambanya yang kalau dia baik agamanya? Cuma dites kau dulu. Dikasih, diuji kau dulu. Apa betul kualitas imanmu 24 karat? Apa betul imanmu mantap? Maka diuji dulu. Dalam Al-Quran salah satu firmannya, setelah kau beriman kepadaku, kata Allah, apakah kubiarkan kamu? Tidak, kuuji kau dulu. Ujiannya itu, datang kau sholat subuh berjamaah di masjid. Allahu Akbar. Sepanjang jalan saya lihat orang datang ke masjid. Apa yang diharapkan itu Pak? Kecuali imannya yang baik. Saya jauh-jauh, ada lagi lebih jauh, Jalan Bulu Ina. Jam 4 sudah tinggalkan rumah. Bukan mau ketemu artis, bukan mau dapat door prize, bukan mau dapat undian, tapi datang berjamaah di masjid. Apa panggilannya kalau bukan iman? Tidak ada hadiah. Syukur-syukur nanti ada sarapan bersama kalau selesai ini. Iya tuh. Apa panggilannya kecuali iman? Kita datang ke masjid jauh-jauh. Itu bukan akal bicara. Tapi apa yang bicara? Iman. Masa sih Allah sengsarakan hidupnya orang yang begini? Masa sih Allah persulit hidupnya orang seperti ini? Maka Allah akan kasih kau hadiah, tapi tidak cash. Allah uji kamu dulu. Benar enggak imannya ini? Jangan sampai 1 kali di 1 minggu. Jangan sampai hanya karena ada Ustadz Dasad. Tapi karena Allah ingin uji imanmu, setelah lulus, maqamam mahmuda, wakai derajatmu. Oh bagus Bitawa ini, lulus nih. Coba lihat kalau anak-anak kita mau ujian. Berat kan waktu kita kuliah sekolah. Berat. Ditinggalkan kampung ke Sudan. Sampai di sana makan ala kadarnya. Sampai di sana tidur ala kadarnya. Membaca kitab. Lalu dikasih ujian, lulus. Ada tong itu PhD hadiahmu. Diangkat derajatmu. Diuji dulu. Setelah itu baru Allah angkat derajatnya. Allahu Akbar. Bapak-bapak bersyukur kalau punya anak seperti MC tadi. Namo matan risikolana anakmu. Makesi ngotona. Makesi bolana. Mega gajina. Dega ga nemuruntuk lomak berejama ko masigi pacce. Tidak ada gunanya. Mobilnya mewah, rumahnya besar, gajinya besar. Tapi tidak pernah kau dapat berjamaah di masjid. Alamat kau akan sial ketika kau dikubur. Siapa doakan Ki Pak kalau mati Ki? Siapa? Teman tak? Lihat di grup WhatsApp. Teman tak meninggal. Menulis doa saja tidak. Nah copy paste ji Al-Fatihah. Itu gambaran nanti kita kalau mati Ki. Begitu makin juga kita kalau mati makin nanti. Paling hebat mi kalau nak kirimkan Ki bunga duka cita. Lah ya apa jo bunga duka cita? Siapa doakan Ki? Anak. Syukur Ki. Setiap selesai sholat anak tak. Dari lisannya keluar. Allahumma gfirli. Wali walidayya. Warhamhuma. Kama rabbayani saghira. Syukur sekali mak itu. Tapi kapan tidak pernah kita lihat anak tak datang di masjid. Alamat sial maki itu biaya ya anak tak. Dikasih sekolah-sekolah mahal. Kasih ke luar negeri. Dijualkan tanah. Pulangi tidak pernah datang di masjid. Cilaka orang tua yang begitu. Biar mi anak tak tidak gagah. Tidak muka seperti artis. Tidak populer seperti artis. Tapi 5 waktu ada di masjid. Kaya maki itu Pak. Tidak sia-sia maki kita. Sekolahkan, jualkan sawah. Berkeringat tiap hari untuk cari nafkah. Sekolahkan anak. Insya Allah akhlaknya baik. Ibadahnya bagus. Kaya maki itu. Mana mau tena bupati. Mana mau tena macale. Mau dekat miring caleg lagi nih. Kentara itu caleg. Kalau ada di warung kopi tidak dikenal senyum-senyum juga. Caleg itu ya. Tapi saya pesan Pak. Jangan termakan hasutan yang menyesatkan.
ustadz, ulama, ndak usah berpolitik. Salah itu Pak. Jangan mau urus politik, urus mi kantormu baik-baik. Jangan mau ke politik coba itu pentingnya politik Pak. Bapak ndak mau urus politik. Bapak sebagai kebun, pengusaha, banyak kelapanya, banyak mangganya, pokoknya perkebunannya sukses. Bapak bilang ndak usah urus politik, kerja mau ke itu kebunmu. Dari jam 7 pergi mi kebun, 4:30 baru pulang. Tiap hari itu. Malam dia baca lagi bagaimana supaya perkebunan sukses. Tiap hari begitu. Nggak mau urus politik. Akhirnya panen. Impor buah. Buah dari luar negeri. Lebih murah. Nggak laku buah tak. Setengah mati diurus. Buah bapak tidak laku. Itu karena apa? Kebijakan politik. Jangan salah. Jangan bilang jangan ngurus politik. Umat Islam harus tahu politik dan berpolitik. Kenapa? Dengan politik kita punya kekuasaan. Dengan kekuasaan kita bikin kebijakan. Dengan kebijakan kita bisa atur kita punya negara. Bayarkan Pak, kita ini 80% lebih umat Islam di Indonesia. Tapi ketika ada ulama berbicara tegas, langsung dibilang intoleran. Intoleran itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kita takut bicara itu Pak. Kenapa? Karena kita tidak kuasai politik. Maka 2024 kesempatan kita memilih orang-orang baik. Jangan gara-gara 300.000. Ada tuh di Parepare kuliah. Diusir rumahnya, diangkaki. Kenapa? Belasan tahun di tanahnya orang. Tinggal gratis. Tiba-tiba ada orang kasih 300.000, yang kasih 300.000, nah pilih, nah lupa ini tanah gratis kok tempati, diusir. Kok? Kalau bapak mau berpolitik minimal, sampaikan kepada sahabat, sampaikan kepada teman, sampaikan kepada keluarga di kampung. Jangan kok gara-gara uang 300.000, orang jahat kau pilih. Ini saatnya 2024 Pak, kita memilih pemimpin. Bayangkan Pak, akan datang nanti insya Allah mobil itu sudah mobil listrik. Dan Bapak tahu sumber pembuatan mobil listrik ada 4. 3 di Indonesia. 3 di Indonesia Pak, begitu kayanya ini Indonesia. Salah satu di antaranya nikel. Dan semua ada di Indonesia. Saya baru-baru pulang di Taiwan. Adek-adek, kau tahu di Taiwan? Kau tahu Ji? Antang belok kiri lagi. Wah, datang ceramah Pak, Masya Allah Ustaz. Di sana putih-putih orang semua. Tapi susah cari orang berjenggot. Nggak ada orang kumis laki-laki Pak. Ku bilang sama itu timku, kalau dapat kau laki-laki berkumis ku kasih kau hadiah. Tidak digapo Pak. Masya Allah. Tabligh akbar saya di sana. Saya bilang, andai saja negara kita diurus dengan baik, tidak ada bangsa Indonesia pergi cari nafkah sampai ke Taiwan. Tidak ada perempuan-perempuan muslimah Indonesia yang pergi cari nafkah dan jadi pembantu, menjadi penjaga anak di sana. Kalau negara kita diurus dengan baik. Maka saatnya 2024, pilih pemimpin yang baik. Jangan hanya karena dia tetangga. Jangan hanya karena dia teman. Jangan hanya karena dia satu partai dengan kita. Jangan karena kita tim sukses. Pilih. Jangan. Pilihlah yang betul-betul baik. Kesempatan untuk memperbaiki. Alhamdulillah. Kita harus cinta kepada negara ini. Ya. Saya juga bilang sama Pak Jokowi waktu saya diundang ceramah. Saya ini kira-kira ustaz paling sering ceramah depannya Pak Presiden. 9 kali Mak ustaz. Depannya Jokowi 9 kali Mak. Selfie-selfie. Saya bilang sama di depan Presiden. Tidak ada rasanya negara seperti negara kita. Di Malaysia Pak, Bapak mau ceramah, biar alumni Sudan kalau tidak dapat permit, izin dari kerajaan, tidak mungkin Bapak bisa ceramah. Mau bangun masjid, biar banyak uangmu, tidak mungkin kau bangun masjid kalau tidak ada izin dari kerajaan. Coba kalau kita di sini, artis hijrah, baru 2 bulan belajar agama, banyak kafir-kafir kamu lagi Pak.
Itu jadi ceramah mikir kanan. Mau bangun pesantren di Malaysia, di Saudi, tidak mungkin kau bisa bikin pesantren tanpa izin dari kerajaan. Di Indonesia ada rumahmu di Bukit Baruga kosong, kasih kumpul anak menghafal Quran, jadi lagi rumah hafiz hafal Quran. Tidak ada izinnya. Coba di Indonesia, luar biasa nikmatnya di sini, Pak. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Pilih pemimpin yang baik di 2024 kelak. Yang kedua, ini kita sholat berjamaah. Alhamdulillah, adik-adik kita ada 6 rukun iman. Berapa, Dek? Tuh? Oh, 6, tahu 6. Satu di antaranya beriman kepada hari akhir. Bapak datang ke sini, itulah panggilan iman. Bayangkan jauh itu. Dari ujungnya itu Pantai Losari, dekatnya Pantai Losari, datang ke sini. Itu panggilan iman. Karena kenapa? Karena kita percaya ada di hari akhirat kelak. Di akhirat kelak itu 2 ji tempat, bos. Kalau bukan surga, neraka. Itu ji tempat tak. Tidak ada tengah-tengah. Surga, neraka. Apa yang membuat orang masuk surga dan masuk neraka? Bukan karena amalnya, bukan karena tidak ada dosanya. Orang masuk surga itu bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosanya, tidak ada isinya surga kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Mana ada orang tidak ada dosanya di sini? Ini di depanku. Muka banyak dosanya semua ini. Ini Pak Hayat. Tanjana ji gamisna dia. Gaya na tonji, Pak. Tapi jago tongi dia intimidasi saya tidak ada sangat sampai di sini. Padahal tidak bisa, Pak, itu sebenarnya ceramah subuh. Nah, intimidasi, Kak. Langsung sebarkan playernya. Ada belum video CC dah sebarkan nih, karena harus milih karena datang kita bilang kita itu Ustaz Pabote. Bayangkan, tidak ada orang tidak ada dosanya, Pak. Jangankan kita yang tinggal di Bukit Baruga, kadang-kala istri tak minta uang, dia bilang, tidak ada, biar bau-baunya ini, tidak ada, mi. Padahal sembunyi di kaos kakinya. Ya, banyak dosa kita, Pak. Allahu Akbar. Mana ada orang tidak ada dosanya? Jangankan kita manusia biasa, para nabi dan rasul pun ada dosanya. Nabi paling pertama Nabi Adam. Apa dosanya? Dia makan buah khuldi. Turun lagi ke belakang Nabi Nuh. Berdosa juga, gagal didik anaknya. Coba, itu para nabi. Apalagi kita. Jadi apa yang membuat orang masuk surga? Ditimbang injo amalkah? Ditimbang kebaikannya, mana lebih berat dosanya daripada amal kebaikannya. Timbang punya timbang. Itu manfaatnya sholat subuh. Ada sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. 2 rakaat ji, 2 ji. Tarawih kan 8 sampai 20. Dapat tomaki 20 rakaat, imamnya panjang tompa. Dan bilang, toba mau pergi sana, tidak mau pergi tarawih lagi. Dan bilang, ini 20 rakaat baru panjang. Al-Baqarah baca sampai habis rakaat pertama. Ini tidak, Pak. 2 rakaat saja sebelum subuh, apa ganjarannya Allah kasih, Ki? Lebih berat dunia dan isinya. Bayangkan, ada punya tanah di sini. Kira-kira ada di sini Ustaz Fahru Rosi, ada di dalam kompleks ini punya tanah 50 hektar. Pengusaha dari Papua. Ada kira-kira tanah 50 hektar di kompleks ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada toh. Tapi dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum masuk waktu subuh, Allah kasih kau dunia lebih besar daripada dunia dan isinya. Allahu Akbar. Makanya itu, kalau mau pergi sholat subuh, nagoda itu setan. Sebentar pi, dekat je lagi rumahmu. 4 kali jago melangkah sampai mako. Sebentar pi. Supaya apa? Supaya bapak tidak sholat subuh itu. Sunnah sebelum subuh. Allahu Akbar. Maka ketika ditimbang pahala itu, itulah yang kasih berat. Yang berikutnya, yang memperberat amal kita di akhirat kelak, salawat.
Masalah kalau rinabita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Maka sambil nunggu waktu subuh, Bapak ndak usah dulu. Kalau perlu tutup itu, jangki buka ki begini. Karena kalau dibuka ki masuk WhatsApp. Pasti nak bilang saya tengah. Buka ki. Undangan warkop itu. Itu godaan setan. Maka ditutup ki begini. Kalau perlu simpangi di mobil. Supaya dia tidak menggoda kita. Nah, masuk waktu subuh, nunggu kita 2 rakaat. Belum qaumat, itu kesempatan bersalawat. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, kembali kepada sholat subuh ini. Apa keutamaan yang Allah berikan? Tadi itu lebih berat dari dunia dan isinya. Yang kedua, menurut hadis, itu orang yang datang berjamaah sholat subuh, Allah mudahkan rezekinya. Allah mudahkan rezekinya. Mau bukti? Lihat nanti, baru turun tadi dari mobil, Pak Hayat sudah bilang ada undangan sarapan nanti Ustaz. Belum Pak selesai ceramah itu ada undangan. Coba, Allah mudahkan rezekinya orang-orang yang datang sholat berjamaah subuh. Saya kasih contoh ya. Ini bukan mau sombong. Itu mobil saya pakai, kira-kira di Makassar baru 2. Paling banyak 3. Dan hebatnya bukan saya beli. Apa? Kalau Allah, itulah yang disebut Allah mudahkan rezekinya. Saya pi umroh. Namanya kalau mau rezeki. Saya mau pergi kamar. Tiba-tiba ketemu ada pengusaha di Jakarta yang punya itu gedung sentenial. Ali Idung namanya. Nah lihat, ini Ustaz Makassar yang beleng-beleng. Kalau di Makassar kok dilempar kok. Lu bilang Ustaz beleng-beleng. Jadi itu rupanya yang membuat orang kenal saya, orang-orang Chinese. Kalau di bandara nak kejar yang Ustaz beleng-beleng nih. Kan? Sudah. Dan bilang Ustaz, saya senang betul ceramah Ustaz. Bahkan Mahfud MD beberapa kali itu telepon saya malam-malam. Dia bilang, saya senang ceramahmu. Istri saya sekarang tidak perlu saya nasihati. Dia buka YouTube, dia dengar ceramah nasihat. Alhamdulillah. Saya senang ceramahmu Ustaz. Saya mau belikan kau mobil. Bayangkan Pak. Saya bilang, Alhamdulillah, saya memang mau ganti mobil. Mobil apa kau mau? Saya Mercy. Saya mau Mercy, coba-coba Mercy. Dia teleponlah kawannya. Ya, Haji Fahmi namanya. Ya, dealer terbesar mobil Mercy di Jakarta. Haji, ya, saya mau kasih hadiah itu Ustaz Dasat. Kawan saya juga itu. Haji Fahmi itu kawan saya juga. Kawan saya. Kau kasihlah mobil Mercy sesuai apa maunya. Pulang aku bilang mana yang paling baik di sini. Karena bilang yang dia mau, dia tidak sebut toh. Bilang, Haji mana yang baik? Ini yang produksi baru ini Ustaz. Tidak ada duit Pak. Itulah yang disebutkan Allah mudahkan rezekinya. 1. 2. 1 tadi itu ada pahala dikasih kok lebih berat daripada dunia dan isinya. Yang kedua Allah mudahkan rezekinya. Yang ketiga Allah berkahi penghasilannya. Ini yang paling penting. Tidak ada guna duit banyak kalau tidak bisa dinikmati. Rezeki itu menurut definisinya, menurut Profesor Dr. Quraisyihab, rezeki itu adalah pemberian Allah yang bisa kau nikmati. Itu rezeki. Biar uangmu banyak, miliar-miliar uangmu, tapi dilarang kau makan nasi, dilarang kau makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan minyak. Apa yang bisa nak kasih ke dokter? Nak bilang ubi rebus yang warna ungu. Banyak warna tapi ubi ungu bisa nak makan Pak. Itu bukan rezekimu, itu yang banyak itu. Rezekimu yang kau bisa makan, bisa kau nikmati. Nah orang yang rajin berjamaah subuh di masjid, Allah berkahi penghasilannya. Allah berkahi segala penghasilannya. Mak barakah irona polei. Apa yang disebut berkah? Berkah itu kita lihat, tidak kaya jitu. Mobilnya biasa-biasa ji. Tapi ikorban itawa.
1 sapi. Itulah yang disebut penghasilannya berkah. Enggak kaya itu orang, pulang bisa di umroh. Nah, ini yang agak susah. Promosi umroh, kedua Kak di sini Pak Hayat. Yang mana mi dipromosikan ini Pak Hayat? Kasih itu sih ceramah kita ndak ada tuh. Kita tidak biasa-biasa penghasilannya. Tapi tahu. Pula bisa dia umroh sama istrinya. Itulah yang disebut berkah. Ada orang berlipat-lipat hartanya, tapi tidak pernah ke tanah suci. Dia nama barakah dan lekmu bos. Tahu. Disebut bisa dia namanya di sumbangan. Itu yang disebut berkah. Padahal tidak besar. Kita lihat rumahnya sederhana, tapi setiap ada sumbangan amal pasti ada di situ. Itu yang disebut berkah penghasilannya. Ada orang Pak banyak warna tapi la haula wala quwata illa billah. Kikirigalang paku jambatan. Kita tahu itu namanya kikirigalang. Paku jambatan, gagak susah sekali keluar warna. Natarik warna, lewat celengan Pak. Natarik dompet. Kasih masuk. Nah pilih itu yang paling kecil. Dalam hatiku, banyak lembar ini mau ambil ini. Ternyata ada cari yang paling kecil. Sudah masuk celengan, ditepuk pundaknya dari belakang anak muda. Pak Haji, hebat tahu ini anak muda, 100.000. Si masuk, kasih masuk celengan. Pas masuk celengan, Nabi bilang anak muda kan, Nabi bilang itu Pak, uang tak tadi jatuh dari dompet. Nabi bilang, masuk di dompet, masuk di celengan. Begitu sekek nada tagi panitia Pak. Nabi bilang salah masuk ini Pak. Ini yang disebut kikirigalang paku jambatan. Allahu Akbar. Bapak-bapak yang bagus rumahnya memang mobilnya. Kira-kira kalau bapak meninggal siapa yang pakai itu mobil tak? Siapa? Anak mantu. Ibu-ibu ini yang dengar di rumah. Yang banyak emasnya. Kira-kira kalau ibu-ibu meninggal nanti, yang ada ibu-ibu di sebelah. Kalau ibu-ibu meninggal, siapa yang pakai emas tak? Anak enggak, istri kedua Pak. Maka penghasilan yang berkah itu digunakan fisabilillah. Karena matahari sudah terang, Bapak juga mau pergi kerja. Hari Ahad ini mau kipi menggoes Pak. Ya sudah dapat maki ilmu sedikit. Sudah itu mudah-mudahan ada undangan makan. Sudah itu baru kita pergi sepeda. Dunia akhirat kita dapat. Alhamdulillah. Semoga Allah manfaat. Semoga berkah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.